Gue percaya dalam hidup sukses karena luck atau keberuntungan. Gue 100% percaya soal itu. Gue percaya hidup itu nggak adil emang. Terkadang ada orang yang memang hidupnya itu sial terus. Gagal terus. Nggak bisa berhasil sama sekali. Karena nggak ada luck atau hokinya sama sekali. Nah, tapi kalau lu lihat video gue sebelumnya soal binary versus continuum, gue juga percaya hoki atau enggak, beruntung atau enggak, itu bukan binary. Bukannya dia nggak beruntung atau dia beruntung. Tapi seberapa beruntung dia. Soalnya kalau pola pikir kita pasti hidup itu soal nasib dan sudah ditentukan dari yang di atas, kalau memang rezekinya ya pasti dapat, nggak salah. Tapi nggak 100% benar soal mindset itu. Soalnya kalau semua tergantung keberuntungan, kenapa ada orang yang lahir dari nol, benar-benar nol, bisa naik? Dan kenapa ada orang yang lahir dari privilege, keluarganya punya mobil dan rumah pas dia lahir, malah nyungsep? Kali ini gue mau share soal keberuntungan dan bagaimana cara kita meningkatkan luck tersebut. Gue sebut keberuntungannya jadi luck ya ke depannya, biar singkat. Ini gue terinspirasi sama Naval Ravikant. Itu kayak filosofer lah gue bilangnya dari luar negeri. Jadi dia bahas kalau luck itu ada 4 jenis. Gue mau bahas satu persatu pakai bahasa gue sendiri. Dan ternyata 3 dari 4 itu kontrolnya di elu. Dan elu bisa ciptain lucknya tersebut. Cuman terkadang elu tidak sadar. Ini adalah cara-cara untuk memperbesar lucknya. Yang pertama itu namanya hustle luck. Ini yang paling basic. Luck yang lu ciptain karena lu gerak. Karena lu coba terus. Karena lu nggak nyerah-nyerah. Tapi gue juga sama sih dulu. Julid soal ini. Coba terus mata lu. Kita kan ada pelor modalnya bos. Nggak bisa coba terus. Ini salah satu kali lagi gue habis nih duit gue untuk nyoba-nyoba. Nggak bisa nyoba-nyoba. Tenang. Sama wajar. Gue kalau kalian berpikir seperti itu. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak perlu keluar uang banyak. Iya sih akan keluar pulsa atau kuota internet. Tapi kalau bener-bener lu nggak mau keluar uang 1 perak pun susah sih. Gue nggak bisa bantu lu lah bro. Lu jangan nonton video ini, jangan lanjutin lah. Nah buat lu yang masih percaya, ini ada beberapa contoh basic dari hustle luck. Misalkan YouTube gue, subscribernya cuman tumbuh 10.000 subs tiap bulan. Karena uploadnya 1 minggu 1 kali. Gue bisa aja komplain. Gue nggak maju-maju nih YouTube-nya. Harusnya 100.000 subscriber dong tiap bulan. Itu contoh yang mengandalkan blind luck doang. Padahal, hustle luck ini kalau gue mau lebih, bisa nggak? Bisa. Gue harus naikin effort gue. Hustle luck gue. Orang gue uploadnya cuma 1 minggu 1 kali doang, ya pantes lah resultsnya cuma 10.000 subs doang sebulan. Coba kalau gue uploadnya 1 minggu 7 kali. Pasti subscribernya nggak nambah 10.000 doang. Pasti 30.000. Nah tapi terkadang juga hustle luck itu nggak linear bos. Maksudnya itu lu kerja 7 kali lebih keras, lu bisa dapet 7 kali juga. Enggak bos. Lu kerja 7 kali bisa dapetnya cuma 3 kali atau 2 kali doang. Nah tapi case di sini adalah gue punya waktu terbatas dan harus dialokasikan di tempat lain. Makanya gue nggak upload seminggu 7 kali. Contoh hustle luck gue di perusahaan gue sendiri deh. Di Live di sosial media TikToknya. Itu semua game of volume. Dulu kita sebulan mungkin cuman bisa upload 10 video. Sebulan 10 video. FYP-nya juga jarang-jarang. Growth-nya juga biasa aja. Itu dari TikTok namanya Musical.ly gue udah mainin itu. Tapi kita kan nggak bisa cuman berharap keberuntungan doang. Lalu kita ganti strategi dengan bekerja keras. Bagaimana nih sebulan biar bisa 20 video, 30 video, 40 video. Sampai sekarang mungkin kadang itu 120 sampai 150 video per bulan. Pastilah kesempatan FYP-nya atau kesempatan penjualan meningkatnya pasti lebih besar dibandingkan cuman 10 video. Nah, hustle luck ini meningkatkan keberuntungan karena statistik kamu untuk berhasil jadinya lebih besar. Itu kenapa orang yang hustle terus walaupun enggak pinter-pinter amat tetap bisa naik mengalahkan yang pinter. Karena ini orang nonstop gedein kesempatan dia sendiri. Karena semesta akan kasih hadiah buat yang gerak terus. Tapi ingat sekali lagi, hustle luck ini jangan lu harap linear.
Jangan lu harap kerja 4 kali lipat, hasilnya bisa 4 kali lipat. Kadang tuh cuman 1,5 doang atau 2 kali lipat. Tapi ketika lu hustle terus, maka yang kedua nih, skill luck lu secara tidak langsung bertambah. Nanti gue mau lanjutin nih ke poin 2 bahwa skill bertambah itu karena volume atau kerja keras lu lakukan terus-menerus. Gua kalau buat video YouTube ini sebulan 30 kali, pasti skill YouTube gua dan skill script writing gua dan skill public speaking gua tambah bagus dan tambah lebih cepat suksesnya di YouTube dibandingkan sebulan cuma upload 4 kali. Yang kedua ini skill luck. Yang pertama tadi hustle luck. Ini level berikutnya, skill luck. Keberuntungan yang lu bangun diem-diem tanpa sadar karena lu bekerja keras terus. Betul, kita udah sering dengar kerja keras aja nggak cukup. Dan betul, karena faktanya kuli juga kerja keras kok. Tapi gue buat analoginya itu kalau lu kerjaan di office. Kerja keras itu kayak lu bayangin lu di dalam satu ruangan gelap nih. Ya, lu bayangin lu di satu ruangan gelap dan lu posisinya belum pernah kerja keras. Nah, kerja keras itu setiap lu jalan, lu nyalain lampu 1 meter ke kiri, 1 meter ke kanan. Nah, di awal itu lu tidak bisa punya skill apa-apa kalau lu belum pernah nyalain lampunya. Orang lu posisinya gelap gulita. Nah, kerja keras itu lu jadinya jalan terus tiap hari, kadang ke kiri 100 meter, kadang ke atas 100 meter, jadi mulai terang kan. Kadang balik lagi ke posisi awal padahal udah kerja keras terus. Namun kan akhirnya lu yang tadinya cahayanya nggak ada, nol tuh. Sekarang posisinya lu sudah melihat banyak ruangan terang. Di situ skills lu akan nambah. Gue kasih contoh deh, anggap kayak MrBeast deh. Dia kan subscribersnya YouTube-nya sudah 400 juta. Ya, subscribers MrBeast itu 400 juta subscribers. Terus dia buat lagi nih YouTube misalkan. Tanpa muka dia, tanpa dia promoin link YouTube-nya, tanpa kamera dan tim dia. Oke? Terus dia bantuin satu orang YouTuber yang sangat kecil. Content creator yang sangat kecil, subscribernya cuman 10.000 deh misalkan. Gua jamin dengan skill MrBeast sama si MrBeast ini cuman disuruh content creator kecil ini, Bor, lu thumbnailnya gini, kontennya yang ini, hooknya begini, cara ngomong lu begini. Gua jamin itu YouTuber kecil 1 tahun juga subscribersnya langsung 10 juta bos. Tanpa embel-embel mukanya MrBeast. Pure dari knowledge dan skills MrBeast. Tapi MrBeast bisa seperti itu kan karena dia kerja keras buat YouTube, buat video. Dia udah 15 tahun itu si MrBeast tiap hari. Jadi kalau tadi itu hustle buat volume, skills yang kedua ini itu buat akurasi. Tapi skill ini nggak bisa didapat kalau volume lu belum besar, kerja gila-gilaan dan konsisten di bidang itu terus bertahun-tahun. Skills itu jadinya kayak sniper, sekali tembak langsung kena jantung. Sama lah, kayak misalkan nih kita benerin mesin elektronik lah, misalkan pompa rumah gua rusak lah. Karena kita nggak ada skillsnya, itu gua bisa berhari-hari kali benerin tuh pompa. Tapi kalau lu suruh tukang pompa datang nih, dia ketok dikit 10 menit juga langsung beres. Udah tahu penyakitnya di mana. Contoh lain lagi, misalkan entrepreneur yang udah veteran, dia ngelihat satu bisnis juga langsung tahu kalau itu nggak bakalan bisa di scale, akan mentok dalam 1 tahun lagi, habis itu harus dirombak ulang, atau dia udah bisa lihat lah blind spot lu yang lu kerjakan selama ini tuh kurang tepat, atau dia tahu lu melakukan campaign itu betul bisa meledak viral, tapi nanti ada kemungkinan backfire ke brand lu, yang dimana brand lu akan rusak. Jadi cuman bisa dibilang sukses nggak? Bisa, tapi cuma 3 bulan doang, habis itu bulan keempat atau kelimanya akan kerja bakti lagi, akan sia-sia usaha lu yang itu. Tapi dia bisa seperti itu kenapa? Karena dia sudah coba banyak hal. Sudah hustle kiri kanan dan lihat kejadian yang sejenis berkali-kali. Tapi dari yang pertama itu karena hustle luck-nya dan karena kerja kerasnya. Yang kedua itu skill luck ini itu nggak instan. Lu nggak bisa ikut webinar atau seminar 1 kali terus langsung jadi tajam. Skill itu hasil dari nyoba, gagal, evaluasi, ulang. Nyoba, gagal, evaluasi, ulang lagi. Nggak nyerah-nyerah. Lakukan hal yang diulang-ulang tapi dibenerin dikit di bagian A, di bagian B. Skill luck itu muncul setelah lu konsisten, setelah lu capek, stuck, bosen, tapi terus tetap jalan. Kadang tahun pertama lu banyak gerak tapi nggak bisa lihat apa-apa. Tahun kedua lu udah mulai ngerti pattern recognition-nya. Tahun ketiga udah mulai bisa prediksi arah pasar mana yang bakalan evergreen, mana yang bakalan hype sementara doang. Tahun keempat udah bisa ambil langkah sebelum trennya atau hype-nya datang.
Itu yang bikin lu kelihatan kayak dukun, yang bikin lu dicari. Terus orang ujungnya bilang, "Lu beruntung." Padahal itu dibangun setengah mati. Gua dulu beberapa siklus dari Facebook, Kaskus, Instagram Ads, Facebook Ads di 2015, Snapchat di 2019. Sebelum TikTok namanya TikTok Musical.ly, gua udah tahu ini pasti gede. Karena ya sosial media itu cuman cycle doang. Tapi kan itu dibangun karena skill gue bertahun-tahun. Kalau lu rajin observasi dan sabar bangun ketajaman dari hustle tersebut, yang pertama kerja keras, maka muncul akhirnya skill luck tersebut. Yang ketiga, reputational luck. Reputational tuh reputasi. Keberuntungan yang paling halus, tapi paling powerful. Bayangin, lu gak perlu cari peluang lagi. Peluang yang datang ke lu. Orang datang ke lu karena mereka udah percaya. Tanpa pitching panjang, tanpa narik perhatian. Reputasi itu kayak bunga dari investasi jangka panjang yang compounding. Lu bisa invisible di dunia online, tapi top of mind buat orang-orang yang penting. Misalkan ada project A atau deal A, pasti gue yang dapat duluan atau ditawarin duluan karena reputasi yang sudah gue bentuk bertahun-tahun. Atau buat video kayak gini nih, akhirnya kan ada yang nonton video gue semua, ada trust ke gue, tahu gue seperti apa, pemikiran gue seperti apa. Akhirnya pasti kalau dia butuh sesuatu yang bisa menguntungkan dua belah pihak, gue duluan yang ditawarin. Tapi kan reputational luck ini gue bangun dari hustle dan skill luck terus-terusan. Atau misalkan ada seseorang karyawan profesional yang kita mau hire di Livav. Tapi karyawan tersebut terbentur nih dua company. Karyawan tersebut bingung mau pilih Livav atau yang satunya. Mungkin karena dia subscribe dan nonton YouTube ini terbentuk reputational luck gue. Akhirnya karyawan tersebut pilih di perusahaan gue. Itu luck bukan? Iya, itu luck. Tapi namanya reputational luck. Dan reputational luck ini berjalan juga sebaliknya bos. Yaitu reputational kutukan. Kalau reputasi lu jelek, pasti juga tersebar reputasi lu jelek. Misalkan gue punya, contoh lain ya, gue punya langganan agent properti. Bagus banget. Mau disuruh ketemu jam kapanpun, hari apapun, selalu bisa standby. Chatnya selalu fast response kapanpun, dan ketika kita udah judesin setengah mati, udah sombong setengah mati, pura-pura, juga dia tetap layani dengan baik. Kita tanya properti A kelemahannya apa, dia juga tahu. Nggak diumpet-umpetin, dia kasih tahu ini jelek, ini buruknya. Ketika kita udah mau beli nih properti A, tapi menurut dia jelek nih si agent. Padahal kan kalau udah beli dia langsung dapat komisi. Tapi dia bisa bilang, jangan deh, jelek. Karena ada alasan A, B, C, D, E gitu dia jelasin. Akhirnya sekarang setiap teman gue yang mau beli di daerah sini di BSD, pasti gue rekomendasikannya agent properti tersebut. Agent asuransi juga sama. Dia bisa bilang, jangan sama kita deh kok. Kalau asuransi yang itu udah bener. Yang kokoh punya aja. Dia udah menang jauh. Nah di situ kan terbangun trust, terbangun reputasi. Akhirnya kalau orang ada mau cari asuransi full kesehatan, pasti gue rekomendasikan ke orang tersebut. Reputasi itu nggak bisa dibeli. Lu nggak bisa fakein ini. Tapi begitu lu punya, itu bisa jadi mesin uang, mesin karir, mesin dampak. Orang mikir itu hoki, orang cari dia. Padahal bukan. Itu hasil dari konsistensi lu yang dikumpulin pelan-pelan tapi terus-terusan. Karena dunia ini saling rekomendasi. Orang mau kerja sama siapa sih? Bukan sama yang paling keren profilnya, tapi yang paling bisa dipercaya. Reputasi itu kayak asuransi sosial. Semakin tinggi lu di trust, semakin mau orang kasih lu kesempatan. Dan ini nggak bisa dipalsuin. Karena info reputasi nyebarnya lewat bisik-bisik level atas. Kalau personal branding itu lu yang ngomong, reputasi itu orang lain yang ngomongin lu. Dan biasanya yang ngomongin bukan orang yang sering lu chat. Tapi kalau lu hancurin sekali aja karena dusta, karena nggak tanggung jawab, semua bisa ambruk. Satu-satunya cara bangun reputasi adalah konsistensi karakter. Nggak harus sempurna, tapi lu harus bisa diandalkan. Lu harus bikin orang mikir, kalau dia yang kerjain, gue tenang. Dan orang yang bisa kasih rasa tenang itu selalu dikejar sama project, investor, partner, bahkan komunitas. Sekarang banyak orang yang kejarnya fame terkenal doang, tapi lupa bangun kepercayaan. Nama terkenal itu bisa lu dapat dengan sensasi. Tapi nama baik cuman bisa lu dapat lewat integritas. Cara bangun reputational luck gimana?
deliver lebih dari yang diminta. Jago omongan di belakang orang. Lu nggak pernah tahu siapa yang nyambung sama siapa. Banyak kok orang yang ngomongin gue di belakang, akhirnya sampai ke kuping gue. Karena dia nggak tahu. Dia kira orang yang dia percaya itu bukan orang gue. Ternyata itu orang gue. Tegas tapi tetap baik. Lu bisa bilang enggak tanpa bikin orang ngerasa kecil. Konsisten. Reputasi bagus nggak dibentuk dari satu momen epic, tapi dari 1000 momen kecil yang lu ulang-ulang terus. Kerja keras yang pertama bikin lu naik. Skill bikin lu tajam. Tapi reputasi bikin lu dikejar. Karena kalau lu pengen hidup yang sustain, bangun nama baik. Bukan cuman branding, tapi bener-bener karakter. Karena orang akan tahu suatu saat. Nah, yang keempat, blind luck. Nah, ini terakhir yang semua orang tahu. Yang semua orang kejar. Tapi satu-satunya yang gak bisa lu kontrol. Blind luck. Atau keberuntungan buta namanya. Yang datang bukan karena lu pinter, bukan karena lu kerja keras, bahkan bukan karena reputasi lu bagus. Tapi tiba-tiba, boom! Hidup lu berubah. Tiba-tiba ketemu orang penting di kafe, tiba-tiba viral, tiba-tiba ada yang nyawer gede-gedean. Ini bener-bener blind, buta, kayak dapet undian. Tapi, here's the twist. Blind luck itu cuman bisa terjadi ke orang yang ada di lapangan. Lu nggak akan ketabrak peluang kalau lu nggak ada di jalan. Lu nggak bakal disambar hoki kalau lu ngumpet di rumah. Jadi satu-satunya cara memancing blind luck adalah gedein yang tadi. Hustle luck lu, skill luck lu, dan reputational luck lu. Kalau di tengah jalan dapat jackpot, ya udah, let it be blind luck. Tapi kalau lu mau kontrol keberuntungan lu, ya lu harus jalankan 3 hal tadi karena life is long. 3 tadi apa aja? Hustle luck, skill luck, dan reputational luck. Soalnya kalau lu dapet blind luck doang, tapi fundamentalnya belum siap, itu bisa jadi kesialan nantinya di hidup lu. Lu sering kan lihat orang dapat rezeki nomplok atau bisnisnya tiba-tiba besar. Tapi tiba-tiba 3 tahun kemudian hutangnya di mana-mana. Jadi kesimpulannya ada 4 jenis keberuntungan. Hustle luck, lu gerak, makin banyak tembakan. Yang kedua, skill luck, lu makin tajam, lu makin bisa lihat peluang yang gak kelihatan. Yang ketiga, reputational luck, nama baik lu yang narik peluang. Yang keempat, blind luck, hoki murni yang gak bisa lu kontrol. Dan 3 dari 4 bisa lu ciptakan sendiri. Anyway, kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa kirim ke temen lu yang ngerasa hidupnya gak pernah hoki ya. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang orang yang serakah, tapi dia gak sadar dia serakah. Ciri-cirinya adalah orang ini selalu sedih, selalu menyesal. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja.